Shalom. Hari ini judulnya penyelenggaraan penebusan di balik tempat penggenapan perjanjian Sulu, yaitu Sikem. Kita baca Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesitu testa dari anak-anak Hermor, Papa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Amin. Nah, jika kita lihat tokoh-tokoh utama yang tampak di kitab Kejadian adalah di Pentatuk adalah sebagai berikut. Siapa? Adam, lalu Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian tokoh utamanya Musa dan Yosua, ya. Di zaman Nuh, generasi keturunan ke-10 Adam, penghakiman air bah terjadi secara menyeluruh seluruh dunia, yaitu Allah membentangkan sejarah penebusan dengan target siapa? Target seluruh umat manusia. Tuhan menghadapi seluruh umat manusia. Nah, setelah tiba di zaman Abraham, Allah bekerja melalui satu orang. Siapa? Abraham. Karena Allah memulai sejarah penebusan yang baru lewat satu orang, sepertinya pandangannya gimana? Kan tadi menghadapi seluruh umat manusia, sekarang pandangannya dipersempit. Tapi dengan berpusat pada Abraham, satu orang yang saleh, sebuah keluarga terbentuk. Satu keluarga. Hanya Tuhan memilih satu keluarga, Abraham. Tuhan mau bekerja melewat satu keluarga untuk menyelamatkan seluruh manusia. Ya. Dan pada akhirnya, sejarah penebusan mulai diperluas. Sekarang mulai benar-benar diperluas karena fondasinya sekarang kuat. Ya, iman Abraham, ketaatan Ishak, perbuatan Yakub. Jadi Tuhan sudah bikin satu keluarga dan lewat keluarga ini membuat sejarah penebusan tersebar. Pada akhirnya sejarah penebusan mulai diperluas dengan berpusatkan pada Israel, keluarga Yakub. Yakub nama baru Israel, kan? Keluarga Yakub, Israel. Serta ini menjadi titik tolak untuk penyelamatan seluruh dunia. Di dalam sejarah penebusan, Abraham adalah tokoh yang penting. Dan perjanjian Sulu yang dibuat dengan Abraham itu yang paling penting di antara perjanjian-perjanjian yang muncul di Alkitab. Pertanyaannya, apa cara Tuhan untuk membentangkan sejarah penebusan? Itu adalah dengan perjanjian. Di tiap-tiap zaman, di tiap-tiap era, Allah menggenapi sejarah penebusan dengan cara membuat perjanjian dengan orang-orang beriman. Coba kita lihat. Pertama, perjanjian tentang keturunan perempuan yang dibuat dengan Adam. Wahyu pertama kan mengenai perjanjian pertama. Kemudian perjanjian pelangi dengan Nuh. Kejadian 4. Kemudian perjanjian dengan Abraham. 7 perjanjian dibuat dengan Abraham. Di antaranya pusatnya keempat itu apa? Perjanjian. Kan total 7. Di antara yang tengah-tengah itu apa?
perjanjian Suluh. Perjanjian Suluh. Kemudian berikutnya perjanjian yang di Gunung Sinai, perjanjian dengan Daud, keenam perjanjian baru dengan Yeremia, dan perjanjian yang kekal yang dibuat dengan Yehezkiel. Nah, di tengah-tengah semua perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, ada perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Dan di antara perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham ada perjanjian Suluh. Nah, lalu isi yang penting tentang sejarah perjanjian Suluh adalah apa? Isinya, isi perjanjian Suluh itu apa? Yaitu tentang keturunan yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Kejadian 15 ayat 16. Dan permulaan dari keturunan yang keempat adalah ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham di tanah Kanaan. Kemudian akhir dari keturunan yang keempat adalah ketika keturunan keempat kembali ke Kanaan. Ya, dibuat 4 keturunan kemudian kembali ke tanah Kanaan. Dan 4 generasi iman, yaitu 4 generasi perjanjian adalah siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Lalu meskipun Yusuf telah mati di Mesir, perjanjian Suluh tetap digenapi. Yaitu lewat wasiat iman Yusuf dan lewat tulang-tulangnya dikuburkan di Sikem. Ya, ini yang kita bahas kemarin. Nah, kalau kita lihat dengan kata kunci perjanjian Suluh seperti ini. Kejadian 1 sampai 11 adalah pemilihan Abraham. Ya, dari kejadian 1 sampai 11 ujung-ujungnya intinya Tuhan memilih satu orang, yaitu Abraham. Lalu bukannya Tuhan memilih banyak orang. Kemudian kalau ini mencoba-coba, kalau tidak enak, tidak baik, ya lewat ini. Setelah ini kalau enggak, ya ini. Bukan seperti ini. Tuhan memilih satu orang dan setelah fondasinya kuat, Tuhan membentangkan sejarah penebusan dengan berpusat pada orang ini. Gitu. Itu sebabnya dibandingkan banyak orang yang imannya asa-asa, tapi yang lebih penting satu orang yang benar-benar percaya pada perjanjian Tuhan, firman Tuhan. Nah, semoga saudara semua menjadi masing-masing satu orang yang seperti demikian. Pasal 12 sampai 50. Nah, kejadian total 50 kan? Kejadian 1 sampai 11. Lalu pasal 12 sampai 50 berisikan tentang Tuhan memanggil Abraham ke tanah Kanaan dan membuat perjanjian Suluh dengan Abraham. Lalu keturunan keempatnya yaitu Yusuf berwasiat tentang tulangnya, lalu melewati Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu Exodus, melewati padang gurun, dan pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Dan pada akhirnya setelah tiba di kitab Yosua, tulang Yusuf dikuburkan di tanah Sikem, di tanah Kanaan. Nah, sekarang pertanyaannya, dan seperti yang kita tahu, tulang Yusuf dikuburkannya di mana? Di tanah Kanaan, di Sikem. Sikem inilah tempat perjanjian Suluh digenapi. Tempat perjanjian Suluh digenapi di Sikem ini. Tapi masalahnya ada pencatatan yang berbeda di Alkitab, tentang ini. Yaitu apakah Yakub pun dikuburkan di Sikem atau tidak? Lalu siapakah pembeli tanah Sikem? Dan persoalan yang sulit untuk dipecahkan, yang hanya dapat dipecahkan dari sudut pandang penyelenggaraan penebusan Tuhan, akan kita bahas hari ini. Tentang hal ini, sang penulis buku seri Sejarah Penebusan menjelaskannya lewat buku kedua untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah dunia. Pertama, persoalan tempat. Apakah Yakub
dikuburkan di Sikem. Apakah Yakub dikuburkan di Sikem? Tidak ada seorang pun yang pernah menyusun secara sistematis dari sudut pandang sejarah penebusan. Dari sudut pandang sejarah penebusan. Siapa yang memiliki perhatian hal-hal ini? Misalnya, keturunan keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Siapa memberikan perhatian? Keturunan keempat Yusuf. Dia mati di mana? Apakah dia benar-benar terjadi ini? Nggak ada yang memberikan perhatian khusus seperti ini. Yusuf, keturunan yang keempat dari perjanjian Suluh, dikuburkan di mana? Jelas bahwa ia dikuburkan di Sikem, di tanah Sikem. Setelah membuat perjanjian Suluh, 692 tahun kemudian, tulang Yusuf dikuburkan di Sikem di tanah Kanaan. Berapa tahun kemudian? 692 tahun. Yosua kita baca 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Tanah Sikem telah menjadi milik pusaka suku siapa? Yusuf. Karena tanah itu Yusuf punya, maka tulang Yusuf pun tentunya dikuburkan di mana? Di tanah dia, yaitu Sikem. Nah, pertanyaannya, sekarang kita poin satu. Jika kita lihat perjanjian lama, Yakub dikuburkan di Hebron. Di Hebron. Yakub dikuburkan di mana? Di Hebron. Keluarga Yakub migrasi ke Mesir. Tadi di usia 130 tahun kan? Dia menghadapi Firaun kan? Di usia 130 tahun. Migrasi ke Mesir, dan Yakub mengakhiri hidupnya di Mesir di usia yang ke 147 tahun. Dan anak-anak Yakub mengusung jenazah Yakub dan menguburkannya di Hebron, tanah Kanaan. Pencatatan inilah yang menghiasi bagian akhir dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 sampai 50 total. 47, 48, 49, 50 bicara tentang ini. Tentang Yakub memberi wasiat dan mati dan diusung, dibawa ke tanah Kanaan dan dikuburkan. Ini cerita tentang Yakub punya. Pencatatan tentang penguburan Yakub menghiasi bagian akhir dari kitab Kejadian. Karena tidak penting atau karena penting? Karena penting, maka dicatat seperti ini. Kejadian 50 ayat 12 sampai 13 kita baca. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Jelas Yakub dikuburkan di mana? Di Makpela, Hebron. Jelas bahwa Yakub dikuburkan di gua Makpela di depan Mamre di tanah Kanaan. Mamre. Ada penyelenggaraan penebusan juga terkandung di dalam kota Mamre, tempat Mamre. Untuk memperingati hal ini, sekarang pun kubur Yakub ada di mana? Di Hebron, Israel. Hebron. Sekarang pun saudara kalau ke Holy Land ada kubur Yakub ada di Hebron. Poin kedua. Jelas ya, Yakub dikuburkan di mana? Di Hebron. Poin kedua, di Alkitab Perjanjian Baru dicatat bahwa Yakub dikuburkan di tanah Sikem.
Nah, ini berdasarkan pada isi khotbah diakon Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah 7 ayat 16, kita baca Kisah para Rasul 7 ayat 16. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemro di Sikem. Sekarang bicara tentang Yakub. Kalau Alkitab Korea lebih jelas Yakub dikuburkan, tapi di sini Yakub dan bapak-bapak pendahulu-pendahulunya. Jadi di ayat tersebut dikatakan bahwa jenazah Yakub dan pendahulu-pendahulunya dikuburkan di mana? Bukan di Hebron tetapi di Sikem. Dan ini bukannya Stefanus salah berbicara atau keliru. Dan Sikem ini bukan tempat yang dekat dari Hebron. Atau termasuk di dalam Hebron, bukan seperti itu. Tapi lumayan jauh. Nyatanya orang yang dikuburkan di Sikem hanya satu orang. Yusuf saja. Yosua 24 ayat 32 yang tadi kita baca. Ketika saya ke Holy Land, saya sempat melihat kubur Yusuf yang ada di Sikem. Orang-orang jarang kunjungi tempat ini. Tapi karena rombongan kami belajar sejarah penebusan, kami mau untuk kunjungi. Ada yang jaga senjata. Dan kalau tidak ada koneksi, tidak bisa masuk ke sana. Kita lihat orang Palestina jaga di situ. Ada kubur Yusuf. Memang kuburan itu di bawahnya, tapi ada kubur yang dibuat di atasnya. Kalau lihat peta, sini. Ini apa namanya? Laut Mati. Ini Sungai Yordan. Ini Sikem. Ini agak jauh, mungkin sekitar di sini. Agak ke sini, tapi oke. Hebron di sini, lumayan jauh. Sikem adalah tempat yang jauh dari Hebron. Sikem berjarak sekitar 80 km dari Hebron ke Sikem. Poin ketiga, pada akhirnya meskipun jenazah tubuh Yakub dikuburkan di Sikem, di Hebron di bawah tadi, dengan iman ia telah dikuburkan di Sikem. Imannya dikuburkan bersama-sama dengan Yusuf di Sikem. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Stefanus berkata bahwa ketika Yakub mati ia dibawa ke Sikem dan dikuburkan di situ? Ini hanya dapat dipahami ketika dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan penebusan Tuhan, yaitu pewarisan iman. Yaitu kita harus melihatnya dari sudut pandang bahwa iman ayah yaitu Yakub telah diwariskan kepada Yusuf. Untuk mengerti hal ini, terlebih dahulu kita harus tahu mengapa tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Tadi kan kita baca Yosua 24 ayat 32, tulang Yusuf dikuburkan di Sikem karena itu menjadi pusaka milik tanah suku Yusuf kan. Nah, pertanyaannya, supaya kita mengerti kenapa Yakub dikuburkan di sini, dikatakan Yakub dikuburkan di sini. Kenapa? Ini untuk mengerti hal ini kita harus tahu sejak kapankah tanah Sikem telah menjadi milik pusaka keturunan Yusuf di antara 12 suku. Dari situ jawabannya terkandung ini. Nah, ketika Yakub telah menua, ia menjelang ajal. Yakub telah menjelang ajalnya. Yusuf mendatanginya, ya kan? Nah, saat itu Yusuf membawa siapa? Dua anaknya itu Efraim dan Manasye. Nah, lalu setelah Yakub memberkati mereka, terakhirnya Yakub berkata kepada Yusuf seperti ini. Kejadian 48 ayat 22. Kita lihat. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Dia sekarang sebentar lagi mati Yakubnya. Dia memberi wasiat terakhir, kemudian berkata kepada Yusuf seperti ini.
Nah, di sini kata suatu punggung gunung bahasa Ibrani-nya adalah Sikem. Sikem, punggung gunung. Orang-orang Ibrani langsung baca Sikem gitu ya. Karena Sikem artinya ada memang tempatnya Kerisim sama Ebar. Ini daerahnya Sikem. Kayak punggung bisa dianggap punggung. Nah, jadi dalam naskah aslinya seperti ini. Aku telah memberi Sikem kepadamu. Aku telah memberi apa? Sikem kepadamu. Tanah Sikem ini sebenarnya bukan Yakob yang rebut dari suku Hamori. Jadi Yakob berbicara demikian dengan iman. Seolah-olah ia telah menggenapinya. Hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi iman adalah hal kita percaya tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari sebagai sesuatu yang benar-benar telah terjadi sekarang. Di Alkitab Perjanjian Baru pun tentang tanah Sikem ini dicatat bahwa Yakub memberikannya kepada Yusuf. Siapa yang memberikan kepada siapa? Yakub memberikan kepada Yusuf. Yohanes pasal 4 ayat 5 kita baca. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya kan? Yakub memberi kepada Yusuf. Nah, di sini kata Sikhar, ya kan? Sikhar. Bahasa Inggrisnya Sikhar. Sikhar. Bahasa Yunaninya adalah Sikhar sama Sikhar. Bahasa Yunaninya Sikhar. Sama. Ini menunjuk pada tanah Sikem di Perjanjian Lama. Nah, tempat ajal sebelum ajal, Yakub meyakinkan Yusuf tentang perjanjian akan tanah Kanaan. Seperti ini. Hei Yusuf, anakku, dulu aku telah membeli tanah Sikem. Meskipun sekarang tanah itu masih diduduki oleh suku Amori orang Kanaan. Namun tanah itu sebenarnya adalah tanah yang telah Allah berikan pada kita. Kamu nanti harus masuk ke sana dan mengambilnya. Nah, dengan iman, ia memberikan tanah Sikem kepada Yusuf dan mewariskan perjanjiannya. Meskipun aku mati, Allah pasti akan menuntun kalian ke tanah Kanaan. Kejadian 48 ayat 21. Nah, seperti demikian, meskipun belum terjadi, tetapi dengan iman ia mewariskan perjanjian. Tentang apakah saudara-saudara sedang dan akan mewariskan iman saudara kepada anak-anak cucu-cucu saudara? Iman tentang apa? Apakah saudara pernah merenungkan? Kalau misalnya Tuhan tidak menghendaki aku diubah dengan hidup-hidup karena waktunya belum genap, aku harus pergi duluan. Maka apa yang saudara akan katakan? Kalau kita rangkum lagi, Stefanus bisa saja berkhotbah secara luar. Yakub telah dikuburkan di gua Makpela di Hebron, Kanaan. Ya kan? Karena nyatanya Yakub dikuburkan di mana? Di Hebron. Tapi jika ia berkata demikian, iman Yakub yang diwariskan kepada Yusuf itu tidak akan tampak. Ya kan? Tadi Yakub aku memberikan tanah Sikem itu kepadamu gitu kan. Padahal dia sekarang ada di Mesir. Yusuf pun ada di Mesir. Tanah Sikem itu pun sedang diduduki Amori. Tapi aku telah merebut dengan perang. Sudah ambil. Kemudian ini kami ambil. Saya sudah dapat.
saya sudah berikan kepadamu, gitu. Dengan iman. Jadi, jika ia berkata demikian yaitu bahwa Yakub dikuburkan di Hebron. Jika ia berkata demikian, iman Yakub yang diwariskan kepada Yusuf tidak akan tampak dan tidak bisa diwariskan sampai kepada kita hari ini. Iya kan? Kita pun tetap berpikir, oh, Yakub dikuburkan di Hebron. Pewarisan iman itu tidak bisa masuk kepada kita ini juga, iya kan? Hanya taunya, oh apa adanya, faktanya saja. Tapi tentang pewarisan iman, kita nggak tahu. Allah telah mengakui iman Yakub, sehingga menganggap bahwa Yakub pun dikuburkan di Sikem. Ini bukan persoalan tempat Sikem lebih penting daripada Hebron atau bukan soal ini. Tapi dari sudut pandang pewarisan iman, iman Yakub telah diwariskan kepada Yusuf. Makanya dikatakan Yakub pun dikuburkan di Sikem. Padahal tubuhnya ada di Hebron. Tapi Tuhan anggap Yakub dikuburkan di Sikem. Maka Tuhan membuat Stefanus yang penuh Roh Kudus berkhotbah seperti ini. Yakub dikuburkan di Sikem, tanah Kanaan. Kalau lihat Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3, 8, dan 10, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, hikmat, kasih karunia, dan kuasa. Nah, kepada Stefanus yang sangat unggul wawasan rohaninya, Roh Kudus mengajar seperti ini. Hei Stefanus, jika dilihat dari pandangan Tuhan, Yakub pun juga dikuburkan di Sikem. Dalam seketika, dengan Roh Kudus dia sadar dan berkhotbah seperti demikian. Maka untuk mendengar firman, bagaimana sikap seperti apakah yang harus kita miliki? Kita pun harus penuh dengan Roh Kudus, bukankah begitu? Pembicara, pengkhotbah harus penuh dengan Roh Kudus. Penerima, peserta, jemaah pun harus penuh Roh Kudus, baru bersuara kan? Kalau pengkhotbah kurang penuh, peserta penuh tidak suara, tidak bersuara, tidak bisa. Ya kan? Terbalikannya, pengkhotbah penuh Roh Kudus, jemaahnya ngantuk, jadi enggak harus dua-duanya. Amin. Maka Stefanus berkhotbah bahwa Yakub mati di Mesir, lalu diusung ke Sikem dan dikuburkan di sana. Demikianlah Allah menganggap berharga tentang iman. Kita masuk ke surga dengan iman. Kita naik dengan diubah pun dengan iman. Kita memperoleh keselamatan dengan iman, bukan dengan harta, bukan dengan bakat, talenta, jasa kita, tapi dengan iman kita masuk ke surga. Memang secara luar hanya tulang Yusuf saja dikuburkan di Sikem. Tapi maka sekarang pun saudara, jika saudara pergi ke Sikem, kalau lihat kubur Yakub, kalau menemukan tulang Yusuf di kubur Yusuf, saudara coba cari. Hanya tulang Yusuf. Yakub punya tidak ada. Tapi kalau saudara ada iman, saudara pun bisa lihat, oh, tulang Yakub pun ada di sini. Orang-orang yang lain pasti berpikir, ini kamu aneh, nggak ada di sini. Saudara saya tahu karena saudara belajar sejarah penebusan. Jika lihat dari sudut pandang kehendak Tuhan, iman Yakub pun ada di situ bersama-sama. Tanpa pekerjaan roh kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa menyadari hal-hal seperti ini? Kita harus bersyukur. Amin. Terima kasih sampai di sini.